Kalau kita bicara terkait dengan eksplorasi bisnis ya, yang perlu kita pahami bahwa bisnis itu sifatnya dinamis. Artinya lembaga pendidikan atau institusi pendidikan memang menghasilkan berbagai macam konsep, berbagai macam teori dari hasil riset-risetnya, sehingga memunculkan sebuah novelty, dan novelty itulah yang kita jadikan sebuah atau kita sebut sebagai konsep atau sebuah teori baru gitu yang dihasilkan oleh para researcher. Misalnya kayak gitu. Tetapi apakah, pertanyaannya, apakah hasil-hasil penelitian di institusi atau di perguruan tinggi itu sebetulnya relevan atau bisa langsung diadopsi tidak oleh pelaku usaha? Itu pertanyaan yang memang seringkali ditanyakan, dan saya sempat ya mengkonfirmasi ke beberapa perusahaan yang lumayan besar menurut saya ya. Dia kalau misalnya kita lihat skalanya yang menengah sampai atas gitu ya, atau makro gitu. Itu mereka semua jarang sekali mengadopsi hasil-hasil riset daripada perguruan tinggi. Karena apa? Karena satu hal yang paling sulit itu adalah satu akses. Ya, aksesnya terbatas. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa. Bahasa yang dimunculkan oleh perguruan tinggi itu sulit sekali diterjemahkan di company atau di lingkungan kerja gitu ya, sehingga mau tidak mau mereka lebih cenderung melakukan R&D sendiri dengan timnya sendiri untuk pengembangan bisnis, diversifikasi produk, diversifikasi bisnis atau apapun itu bentuknya. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu menjadi pertanyaan besar, apakah memang riset-riset yang kita hasilkan itu relevan atau tidak dengan kebutuhan apa dunia kerja atau dunia usaha gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar. Nah, oleh sebab itu saya menarik benang merahnya dari konfirmasi yang sudah diberikan oleh pihak-pihak dari company itu, bahwa perguruan tinggi memang sangat atau memang seharusnya gitu kan lebih orientasi dalam bentuk penelitian-penelitian, menghasilkan penelitian-penelitiannya itu yang memang merupakan penelitian-penelitian yang menjadi problem ya, atau penelitian-penelitian yang memang dibutuhkan oleh target market. Target marketnya siapa? Mungkin setiap penelitian punya target market sendiri nih gitu kan. Nah, target market itu kalau dalam penelitian itu bisa dilihat dari manfaat yang dihasilkan. Ya, manfaat penelitian ini atau novelty ini bisa diadopsi oleh siapa gitu kan, atau diperuntukkan oleh siapa, sehingga nanti jelas bahwa hasil atau novelty penelitian kita itu bermanfaat untuk sasarannya. Nah, yang harus kita kemas itu adalah perguruan tinggi bagaimana mengemas hasil-hasil novelty itu bisa diadopsi atau bisa menjadi akses pertama untuk dunia usaha mengadopsi atau mengcapture hasil-hasil penelitian untuk pengembangan bisnisnya masing-masing. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar dan itu menarik untuk lebih jauh diteliti lagi sebetulnya ya. Jadi nanti ini adalah ide-ide penelitian yang sebetulnya bisa Anda kembangkan ya, bisa Anda kembangkan. Oke, kenapa penelitian-penelitian di berapa efektifkah penelitian-penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi bisa diadopsi oleh dunia usaha. Kan gitu kan? Itu tema besar yang memang menarik sebetulnya untuk dilanjutkan ke ranah penelitian atau kedalaman atau analisis kedalaman lebih lanjut gitu ya. Nah, itu oleh sebab itu saya mengatakan bahwa meskipun kita sudah meneliti sesuatu yang bagus, menghasilkan novelty yang kuat, menghasilkan novelty yang memang memiliki dampak yang signifikan terhadap target market atau terhadap masyarakat gitu, bukan berarti novelty yang kita hasilkan itu dapat digeneralisasikan, gitu kan? Dapat digeneralisasikan. Kasus misalnya, bisnis kemarin penelitian saya itu bisnis kuliner dan juga fashion yang dilakukan oleh perempuan, gitu kan? Nah, dengan berbagai macam model bisnis yang saya gambarkan gitu ya melalui tools model bisnis Canvas gitu, maka ditemukan bahwa
hal-hal yang menjadi kekuatan dan hal-hal atau aspek-aspek yang menjadi kelemahan dari bisnis yang dilakukan oleh perempuan di bidang kuliner dan di bidang fashion itu adalah bagaimana dia menggambarkan atau menuangkan ide kreativitasnya itu ke dalam bentuk proposisi nilai yang jauh lebih kuat. Itu mereka mengalami kesulitan. Ya. Kemudian dari ide value proposition yang lebih kuat itu bagaimana mereka membuat sebuah akses yang kita sebut sebagai channel, ya kalau kita belajar tentang model bisnis Canvas terhadap 9 aspek yang menjadi penekanan dalam membuat sebuah strategi gitu ya, itu ternyata kelemahannya itu ada di channel. Nah channel itu nanti berkaitan dengan digitalisasi. Nah itu merupakan kelemahan yang dirasakan oleh perempuan terkait tentang digitalisasi. Nah gitu. Nah tetapi gitu, meskipun kelemahan itu ditemukan, ya, meskipun kelemahan itu ditemukan, perempuan itu punya banyak cara untuk bisa menerjemahkan kelemahannya itu gitu, agar tidak terlihat lemah. Caranya dengan seperti apa? Endingnya penelitian itu menghasilkan bahwa tadi seperti Prof. Yuda katakan gitu ya, bahwa ternyata kewirausahaan perempuan atau bisnis yang dilakukan oleh perempuan itu akan sustain, ya kan, akan sustain dan sanggup melewati valley of death di 3 tahun pertama pada bisnisnya itu lebih dominan disebabkan oleh silaturahim, ya bahasa ininya silaturahim atau ngerumpi yang terstrukturisasi, gitu ya. Jadi itulah yang menjadi kekuatan utama pelaku usaha perempuan itu bisa sustain menjalankan bisnisnya. Maka untuk mendapatkan wadah agar mereka tetap konsisten bersilaturahmi, tetap konsisten ngerumpi, maka dibentuklah sebuah wadah yang namanya komunitas. Komunitas itu berisi hampir 400 pelaku usaha perempuan semua. Semuanya pelaku usaha. Terus siapa yang beli? Di dalam komunitas itu, ya mereka juga di Swiss. Kalau misalnya ini fashion, ini makanan, maka mereka akan membeli fashion. Yang fashion membeli makanan, yang sama-sama makanan saling membeli, yang sama-sama fashion juga saling membeli. Kan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari motif dan motivasi saja, kok mereka sanggup bisa sustain bisnisnya, kok mereka mau menjadi seorang entrepreneur gitu. Sementara kita tahu yang namanya entrepreneur itu bersahabat sekali dengan resiko. Ya, resiko di dalam entrepreneurship itu tidak akan pernah dihilangkan. Tetapi saya pernah katakan bahwa resiko di dalam entrepreneurship itu hanya bisa diminimalisir. Diminimalisir dengan cara apa? Dengan cara persiapan yang matang. Kan gitu ya, dengan cara persiapan yang matang. Nah saya mungkin sudah beberapa kali menceritakan pengalaman-pengalaman bisnis saya di masa yang lalu ya. Ada 4 bisnis yang saya lakukan waktu itu. Ada kuliner, 2 bentuknya kafe dan juga bisnis catering misalnya. Ada fashion 1 misalnya. Ada pertanian organik 1. Ya kan, ada pertanian organik 1. Oh sorry, ada 1 lagi, lembaga pendidikan non formal. Jadi kita buka kursus dari mulai SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah dalam hal bahasa Inggris. Ya, TOEFL termasuk di dalamnya dan juga bimbingan pelajaran yang lain di bidang misalnya SD, SMP dan SMA. Itu kalau untuk mahasiswa kita siapin untuk kursus TOEFL, persiapan TOEFL dan yang lain-lain. Nah, itu semua sudah saya lakukan. Ada yang pakai teori dijalankannya, ada yang tidak pakai teori. Ternyata sangat signifikan perbedaannya antara yang pakai teori dengan yang tidak pakai teori. Yang pakai hawa nafsu dengan yang logis. Gitu ya. Ternyata signifikan.
Yang hancur itu yang pakai hawa nafsu. Ya kan? Yang hancur itu yang tidak logis. Artinya apa? Segala sesuatu yang saya ingin sampaikan, saya tuangkan ke dalam konsep bisnisnya, menghasilkan model bisnisnya, dan ternyata model bisnis itu tidak relevan untuk target market. Itu hancur. Dan satu lagi, penyumbang kehancuran dari bisnis saya itu adalah karena tidak passion. Jadi kalau ada yang mengatakan bisnis itu harus sesuai dengan passionnya, saya setuju. Kan gitu kan? Oh, bisnis itu tidak selalu harus sesuai passionnya. Tetapi kalau kita punya peluang, ya, kalau kita punya peluang, kenapa tidak? Itu juga bisa dijalankan. Saya juga setuju. Gitu kan? Dua-duanya mempunyai penekanan sendiri-sendiri. Kalau kita bisnis sesuai passion, kekuatannya itu adalah manakala kita menemukan resiko di pertengahan jalan, kemudian resiko itu juga kita sudah masuk ya ke arena DNA kita, gitu kan? Itu akan mudah untuk mencari sebuah solusi-solusinya, karena itu adalah passion kita. Artinya memang sudah mendarah daging di dalam, sudah menjadi DNA kita di dalam bisnis itu. Tetapi kalau bukan passionnya, gitu kan? Berarti ada effort yang lebih untuk bisa keluar dari zona nyaman kita. Effort lebih itu apa? Sesuatu hal yang satu belum pernah kita lakukan, ya kan? Kemudian yang kedua belum pernah kita coba dan cari tahu, dan yang ketiga tidak ada rasa ingin mencari tahu dan inginlah kita lakukan. Nah, hal-hal ketiga hal itu harus kita rubah. Dan kita harus bisa keluar dari zona nyaman kita untuk mencari tahu, mengembangkan, bahkan harus belajar sesuatu yang sama sekali kita nggak paham atau kita nggak interest. Tetapi apakah itu bisa? Bisa, tergantung effortnya. Effort mungkin akan lebih, tetapi hasil kalau misalnya prosesnya dilakukan dengan baik, sesuai dengan sesuai dengan proses yang memang harus dilakukan, saya kira pasti menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik ketimbang kita tidak melalui proses yang panjang, gitu ya. Nah, kondisi sekarang ini terutama Gen Z gitu. Saya tidak mengeneralisasikan juga persepsi ya, tetapi paling tidak kita itu sudah hidup dan lahir di zaman segala sesuatunya itu sudah ada. Di zaman segala sesuatunya itu sudah tersedia. Ya kan? Kita mau bikin tesis, mau bikin skripsi, mau bikin disertasi, udah ada AI. Ya kan? Nggak usah mikir dalam-dalam, nggak usah sibuk nyari literatur. AI udah kasih formatnya. Oh, untuk membahas topik ini gitu kan, aspek-aspek yang perlu didalami atau aspek-aspek yang perlu dipahami adalah A, B, C, D, E, F, G. Sudah semua formatnya sudah jadi. Tinggal pengembangannya kita. Kan gitu kan? Tinggal pengembangan. Nah, pengembangan inilah dari ini kita. Ya, pengembangan ini dari ini kita. Nah, artinya gitu. Untuk generasi sekarang itu infrastruktur itu sudah sangat-sangat tersedia. Ya, infrastruktur itu sudah sangat-sangat tersedia ketimbang pada zamannya saya dan Prof Yuda. Gitu kan, segala sesuatunya masih original. Mau ujian aja bawa bukunya 1 koper. Gitu kan, dan 1 koper itu belum tentu kita baca semua sebetulnya. Cuman untuk meyakinkan diri bahwa kita nggak nyesel gitu loh. Ternyata di buku itu ada loh yang ditanyakan. Ternyata di buku yang itu ada, maka untuk tidak menyesal kita bawa aja bukunya 1 koper. Gitu kan, belum tentu dibawa. Nah, zamannya kita seperti itu. Zaman sekarang untuk bisa mengcover kebutuhan itu cukup dengan 1 laptop dan 1 aplikasi. Semuanya sudah bisa terjawab. Ya, brain text. Di situ ada AI write, AI sinopsis film, AI penyair, ya, AI akuntan, AI media sosial, AI bisnis, AI teknologi, gitu kan? Terus AI apalagi itu tinggal diklik, klik, apa yang kita butuhkan, klik keluar konteksnya, ya kan? Hebat.
Gitu, hebat Anda itu. Tapi kita tidak tahu apakah proses itu akan menjadi kekuatan mentality Anda enggak apabila nanti pada saat Anda proses yang sebenarnya di dalam realisasi bisnis itu Anda akan kuat atau tidak mentalnya. Gitu. Karena prosesnya itu sudah sangat-sangat terpangkas oleh kecanggihan teknologi. Nah itu, apakah itu tidak baik gitu kan? Ya kita tidak bisa bilang tidak baik. Sesuatu yang tidak baik pasti ada solusinya. Ya kan, sesuatu yang tidak baik itu pasti ada solusinya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi memang bisnis yang dilakukan zaman dulu dengan zaman sekarang itu memang sedikit ada pergeseran cara, kemudian mindset, cara pandang, bahkan targetnya pun mengalami pergeserannya. Artinya paradigma secara keseluruhan itu mengalami pergeseran dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah kira-kira seperti itu ya. Jadi memang kalau kita bicara bisnis, ya satu, bisnis itu dinamis. Dua, sebetulnya bisnis itu membutuhkan proses yang panjang untuk kita dapatkan apakah benar-benar bisnis ini potensial dijalankan atau dieksekusi atau masih belum potensial untuk dieksekusi. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan hasil kita memerlukan proses. Ya kan, ada yang namanya bisnis proses, itu juga perlu didalami di dalam bisnis. Jadi bisnis itu gampang, susah, gampang kalau di awal itu Anda sudah tahu bisnis yang Anda jalankan itu sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan siapa. Produk yang Anda ciptakan itu sebetulnya gitu untuk solusi siapa. Gitu kan? Produk yang Anda ciptakan sebaiknya merupakan sebuah solusi dari target market. Artinya apa? Sebelum Anda launching produk, apapun itu produknya, baik intangible ataupun tangible gitu ya, produknya tetap. Unsur utama yang harus Anda pahami itu adalah produk ini diciptakan untuk memberi solusi siapa sih sebetulnya. Gitu kan? Kalau produk itu bukan sebuah solusi, maka kita tidak tahu kekuatannya itu sampai di mana. Kan gitu kan? Tetapi kalau produk itu merupakan solusi dari segmen target kita atau segmen pasar kita, maka insya Allah itu akan menjadi kekuatan di dalam bisnis kita. Kemudian kekuatan bisnis yang kedua itu ada di value proposition. Value proposition beririsan dengan inovasi dan juga dengan problem. Makanya di kampus-kampus kita itu seringkali sebelum membuat produk, ide bisnisnya itu apa. Sebelum kita meng-create ide bisnis yang potensial, maka ide bisnis yang belum tentu potensial itu perlu kita identifikasi, perlu kita sortir dengan cara melakukan analisa design thinking. Ya kan? Design thinking itu menyasar kira-kira persoalan apa yang terjadi di target market kita terhadap produk yang akan kita launching. Kan gitu kan. Jadi persoalannya tidak umum tetapi persoalannya justru khusus terfokus kepada produk yang akan kita launching. Sehingga nanti itu jelas bahwa kita melaunching produk, kita menciptakan produk itu berdasarkan kebutuhan dari target market kita. Nah ini juga ya menjadi sebuah pemikiran utama oleh Blank ya yang menciptakan customer development. Saya pernah katakan itu, Blank berpikir waktu itu bahwa gitu. Kalau kita mau membuat bisnis atau kita mau menciptakan produk yang endingnya nanti produk itu akan dikomersialisasikan gitu kan. Dulu pada zaman dulu itu orang lebih cenderung menyibukkan dirinya untuk menciptakan produk saja kan gitu kan. Tetapi pada saat produk itu udah jadi, pada saat produk itu udah utuh, udah bulat dan punya keyakinan bahwa produk ini akan sukses ya di pasar gitu kan. Ternyata gitu. Pada saat produk itu selesai, ternyata si pencinta atau si pelaku usaha yang menciptakan produk itu bingung. Sebetulnya siapa sih customer segmennya? Siapa yang mau memakai value proposition saya?
value proposition saya itu mau dijual ke siapa, ke kelompok apa. Kan gitu, ke masyarakat yang seperti apa, itu mengalami kebingungan. Nah oleh sebab itu Blank itu membuat sebuah konsep bahwa kalau kita mau bisnis, kalau kita mau menciptakan bisnis baru, mau membuat produk baru itu, hendaklah di awal itu melihat atau menganalisis ada produk, ada customer segmennya. Sehingga produk diciptakan berdasarkan kebutuhan customer segmen diciptakan berdasarkan solusi atau atas dasar solusi yang kita ciptakan yang tertuang di dalam value proposition atau di dalam produk yang akan kita ciptakan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu berputar-putar, saya mengikuti model pemikiran filsafat. Model pemikiran filsafat berputar-putar, tapi intinya itu. Ya, jadi kalau nggak berputar-putar nanti Anda tidak bisa secara utuh memahami bagaimana konteks perputaran bisnis prosesnya. Seperti itu ya.